Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madina Saskia Kasmun dengan NIM 23112033. Saya dari kelas HETS 4B. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum pajak dengan dosen pengampu Bapak Wira Purwadi MH. Jadi tugas kali ini mencangkup tentang follow up materi sebelumnya yang telah dijelaskan oleh Bapak, yaitu tentang asas-asas teori pemungutan pajak. Oke, kita masuk ke materi pertama, yaitu asas-asas pemungutan pajak. Jadi asas-asas pemungutan pajak itu ada 4. Yang pertama ada equality atau asas persamaan. Yang kedua ada certainty atau asas kepastian. Yang ketiga ada conveniency of payment atau asas menyenangkan. Yang keempat ada low cost of collection atau asas efisiensi. Nah, apa itu asas equality? Jadi asas ini menekankan bahwa warga negara seharusnya memberikan sumbangannya kepada negara sebanding dengan kemampuan mereka atau keuntungan besar atau kecilnya pendapatan yang diperoleh di bawah perlindungan negara. Lalu yang kedua ada certainty. Asas ini adalah asas yang menekankan bahwa wajib pajak itu harus jelas dan pasti, bicara tentang waktu, jumlah, dan tata cara pembayaran pajak. Termasuk di dalamnya adalah memuat kepastian hukum mengenai subjek objek dan juga tata cara pemungutan pajak. Yang ketiga ada conveniency of payment. Jadi asas ini mengandung makna bahwa pajak seharusnya dipungut pada waktu maupun dengan cara yang paling menyenangkan bagi para wajib pajak atau masyarakat, individu maupun perusahaan. Misalnya PPh dipungut pada saat wajib menerima penghasilan atau gaji. Yang keempat ada low cost of collection. Jadi asas ini itu adalah asas yang melakukan pemungutan pajak tidak boleh lebih dari hasil pajak yang diterima. Jadi maksudnya adalah hasil dari pendapatan besar kecilnya yang diterima tidak boleh lebih. Jadi yang kedua adalah teori pemungutan pajak. Jadi teori pemungutan pajak ini diuraikan oleh Sri Pudiatmoko menjelaskan beberapa teori. Yang pertama ada teori asuransi, teori kepentingan, teori bakti, teori daya beli, dan juga teori pembenaran pajak menurut Pancasila. Nah, yang pertama ada teori asuransi. Jadi menurut teori asuransi ini, pajak itu diibaratkan sebagai suatu premi asuransi yang harus dibayar oleh setiap orang karena mereka mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dari pemerintah. Lalu ada teori kepentingan. Teori kepentingan ini mengatakan bahwa negara itu mengenakan pajak terhadap rakyat karena telah melindungi kepentingan rakyat. Jadi yang dimaksud di sini adalah lebih besar kepentingan yang dilindungi, maka lebih besar juga pajak yang harus dibayar. Lalu ada teori bakti atau kewajiban pajak mutlak. Jadi teori ini didasarkan oleh organ teori dari Otto von Guericke yang mengatakan bahwa negara itu merupakan suatu kesatuan yang di dalamnya setiap warga negara terikat tanpa ada organ atau lembaga itu. Individu tidak mungkin dapat hidup. Oleh karena itu, organ atau lembaga itu dapat membebani setiap anggota masyarakatnya dengan kewajiban-kewajiban, antara lain seperti kewajiban membayar pajak. Teori daya beli. Jadi menurut teori ini, pajak itu diibaratkan sebagai pompa atau
atau yang menyedot daya beli seseorang di sini adalah anggota masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat. Jadi teori pembenaran lalu ada teori pembenaran pajak menurut Pancasila. Jadi Pancasila itu menganut sifat kekeluargaan dan gotong royong. Jadi gotong royong dalam pajak ini tidak lain daripada pengorbanan setiap anggota masyarakat untuk kepentingan bersama tanpa mendapatkan imbalan. Nah, berdasarkan Pancasila, pungutan pajak dapat dibenarkan karena pembayaran pajak dipandang sebagai uang yang tidak keluar dari lingkungan masyarakat tempat wajib pajak hidup. Jadi, akhirnya uang pajak itu untuk diri sendiri, untuk kesejahteraan sendiri, untuk masyarakat sendiri. Anggota masyarakat tidak dapat dipandang terlepas dari masyarakat dan lingkungannya. Hak asasi dihormati dan dikurangi untuk kepentingan umum. Jadi itulah dia penjelasan saya tentang materi yang telah diberikan oleh Bapak Wira sebelumnya. Jadi sekian dan akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.